Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Tabe Selamat, Linguna Latai, Salam Sahujud, Karene Balempang. Di sini kami akan memaparkan tugas mata kuliah Logika Samar, membuat fungsi keanggotaan, dan rentang nilai terkait dengan tema. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Rifat Amin Jayadi, Angela Karismanti, dan Esiska. Kami mengambil tema penentuan suhu optimal dalam proses perebusan telur menggunakan metode Fuzzy. Di sini kami mempunyai variabel suhu perebusan, waktu perebusan, dan variabel keputusan. Di sini fungsi keanggotaan suhu perebusan memiliki rentang nilai 0 sampai 100 derajat Celcius dengan 3 domain, yaitu rendah di bawah 70 derajat, sedang 70 derajat hingga 85 derajat, dan tinggi di atas 85 derajat Celcius. Untuk fungsi keanggotaan waktu perebusan terbagi menjadi 3 juga, yaitu sebentar di bawah 5 menit, sedang 5 hingga 10 menit, lama di atas 10 menit. Fungsi keanggotaan tingkat kematangan atau variabel keputusan itu terbagi menjadi 3 juga, yaitu putih matang, kuning setengah matang, atau 0,5 sampai 1. Lalu matang, putih, dan kuning matang sempurna atau 1 sampai 2. Lalu untuk yang terakhir matang sempurna, matang seluruhnya itu 2 sampai 3. Di sini kita akan beralih ke data yang kami punya. Di sini kami mempunyai data, dan kami mengambil data yang kami pakai itu di nomor 6 dengan suhu 82 derajat Celcius dan waktu 11 menit. Di sini terdapat verifikasi variabel perubahan suhu perebusan dan verifikasi waktu perebusan. Untuk contoh pertama itu cara mencarinya adalah dengan jika nilai suhu di bawah 70 maka 1. Jika selain itu tampilkan false. Dan untuk contoh kedua itu jika data di antara 70 dan 85 maka hitung 85 kurang 15, maaf D15 dibagi 15. 15 didapat dari rumus yang ada di Word ini. Untuk verifikasi selanjutnya itu mengikuti cara yang sama dengan menggunakan rumus yang sudah tersedia dalam Word. Di sini saya akan menjelaskan bagian inferensi aturan. Terdapat 9 aturan. Aturan pertama adalah jika suhu rendah dan waktu perebusan sebentar, maka tingkat kematangan setengah matang. Inferensi suhu 0,2 diambil dari verifikasi suhu rendah. Lalu inferensi waktu diambil dari verifikasi waktu perebusan. Inferensi 0,2 dan 0 diambil dari nilai terkecil, yaitu 0. Itulah dengan inferensi aturan yang lainnya. Dari aturan kedua sampai aturan 9 sama dengan aturan ke-1. Lalu masuk di bagian variabel linguistik.
Di sini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu setengah matang, matang, dan matang sempurna. Di sini saya akan mengambil setengah matang, yaitu kedua, yang akan dicari nilai tertingginya. Di sini terlihat nilai tertingginya adalah 0,2 dan diurutkan nilai terkecil sampai nilai terbesar. Lihat ada di sini. Selanjutnya, kita menghitung batas menggunakan pengkondisian dengan formula Excel. Di sini ada 3 kondisi di mana jika nilai grafik keanggotaan dari setiap variabel linguistik kurang dari 1, maka kondisi yang pertama akan dijalankan. Jika nilai grafik keanggotaan yang tertinggi dari setiap grafik keanggotaan dari variabel linguistik bernilai di antara 1 sampai 2, maka kondisi kedua akan dijalankan, dan kondisi ketiga, jika nilai grafik keanggotaan dari setiap variabel linguistik itu di antara 2 dan 3, maka kondisi yang ketiga akan dijalankan. Itu berlaku untuk setiap batas. Di sini saya menjelaskan untuk salah satu formula, yaitu di batas pertama itu formula yang pertama. Jika sini menggunakan if, jika nilai di kolom E35 kurang dari sama dengan 1, maka nilai tersebut dikali 0,5 ditambah 0,5. Di mana kita menemukan 0,5? 0,5 yang di sini itu diambil dari nilai rentang nilai setengah matang yang paling rendah. Karena di sini 0,2 berada di grafik setengah matang. Untuk 0,5 yang selanjutnya itu diambil dari 1 dikurang 0,5, yaitu rentang nilai setengah matang. Yang tertinggi dikurang rentang nilai yang terendah. Setelah ditemukan batas 1 0,6, batas 2 0,6, dan batas 3 0,9. Selanjutnya kita menghitung momen. Di sini kami menggunakan kalkulator integral untuk membantu perhitungan manual momen dan menghitung luas. Di sini menggunakan rumus integral sebagai berikut. Di mana 0,6 ini adalah batas pertama, batas atas, untuk batas atas, dan untuk batas bawahnya adalah 0. Itu adalah nilai awal. 0,2 diambil dari variabel linguistik nilai grafik yang pertama. Untuk rumus menghitung momen itu menggunakan Z di belakang nilai yang akan kita hitung. Di sini 0,6 untuk batas atasnya, 0 untuk batas bawah, 0,2 Z DZ. Begitu seterusnya. Untuk momen yang dihimpit oleh 2 batas, itu rumusnya sebagai berikut. Di mana itu batas atasnya adalah batas yang terbaru yang akan kita hitung, yaitu ini momen 3, berarti kita batas atasnya adalah batas 3 dan batas bawahnya itu adalah batas 2. Sini batas atasnya 0,9 dan batas bawahnya 0,6. Untuk rumusnya Z dikurang 0 ini adalah rentang nilai setengah matang dari 0 sampai 1. Di sini adalah nilai terendahnya 0, setelah itu 1 dikurang 0. Nilai tertinggi dikurang nilai terendah Z dz. Untuk luas itu sama untuk rumusnya, yang berbeda hanya Z di belakang nilai. Ditemukan untuk momen 1 0,036, momen 2 itu bernilai 0, momen 3 bernilai 0,171,
momen 4 bernilai 0,076. Untuk luas ditemukan luas 1 0,12, luas 2 0, luas 3 bernilai 0,225, luas 4 bernilai 0,8. Setelah kita menemukan nilai dari momen dan luas, kita bisa menghitung Z dengan metode sentroid. Metode sentroid itu em, momen 1 ditambah momen 2 ditambah momen 3 ditambah momen 4, lalu luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4. Hasil dari penjumlahan momen dan penjumlahan luas itu bagi. Hasil momen dibagi hasil luas, dan eh, setelah menghitung total momen dan total luas, kita memasukkan nilainya ke rumus sentroid, yaitu total momen dibagi total luas. Sebagai hasilnya kita menemukan nilai Z dengan nilai 0,24716157.2. Demikian tugas dengan tema penentuan suhu optimal dalam proses perebusan telur menggunakan metode fasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.